aku mana ya? Oh ini nih. Aduh. Jam berapa ya sekarang? Kayaknya kesiangan deh aku. Iya bener. Aku kan nggak biasa berangkat jam segini. Aku kan selalu berangkat pagi kalau kerja. Ada aja lagi. Gara-gara tadi pas sahur tidur lagi. Jadinya kesiangan kayak gini. Nggak kesiangan kali ya. Soalnya kan masuknya juga siang. Ya udah deh, langsung berangkat aja. Gimana ya? Langsung aja deh. Daripada nanti kesiangan. Ada yang ketinggalan lagi nggak ya? Aku kan orangnya pelupa. Coba dilihat dulu. Aduh. Kalau kesiangan suka ada aja yang lupa gitu. Dompet, make up ada semua. Jasan nggak ada. Yaudah deh, langsung berangkat aja biar nggak ketinggalan. Aduh, aku harus berangkat pagi-pagi nih. Soalnya kan kalau siang-siang ya lumayan terik juga matahari. Terus kalau siang-siang kan rezeki dipatok ayam. Ya walaupun aku kerjaannya cuman petani, ya seenggaknya aku nggak boleh ngeluh, harus tetap bersyukur. Ya harus ya bersyukur aja gitu apa yang Allah kasih. Semoga rezekinya dilipat gandakan oleh Allah, amin. Udah deh, aku berangkat dulu. Soalnya aku takut kesiangan, nanti panas juga. Reva, Loh, Ara, kamu mau kemana? ini aku mau ke sawah. Oh gitu. Iya, sini, jangan di jalan. Iya. Kamu mau kemana? Ini aku mau berangkat kerja. Oh, mau berangkat kerja. Iya, ini aku kesiangan. Gitu. Tapi kan, kok kesiangan sih? Ini kan masih pagi banget. Iya, soalnya aku jarang banget berangkat jam segini. Aku biasanya berangkat itu pagi-pagi. Aku aja ini masih ngantuk. Mau berangkat Kamu kurang ke sawah. tidur kali, makanya masih ngantuk. Oh ya maaf, nih ada nyamuk. Iya. Maaf ya. Iya. Aku ngantuk juga ya karena habis sholat subuh itu aku nggak tidur lagi, jadi Oh gitu. suka langsung berangkat ke sawah. Iya, aku emang sama kayak kamu. Kalau habis sholat subuh suka nggak tidur lagi. Cuman tadi kayaknya ngantuk banget, terus ketiduran, makanya kesiangan. Oh ya, udah lama ya kita nggak ketemu ya. Iya bener. Kamu kayaknya berubah banget. Sekarang kamu jadi ya makin cantik kayak gitu. Berubah gimana? Enggak, sama aja. Tapi kamu kayak ada yang beda gitu lah. Apa yang beda? Mungkin Enggak kok. dulu juga cantik, cuman kan dulu itu kayak nggak kenal skincare, tapi sekarang kan kenal skincare, jadi ya mukanya beda gitu. Bisa aja kamu. Oh iya, emangnya pekerjaan kamu apa? Ya aku cuman kerja jadi petani kok. Oh, Ya syukurlah. ngurus-ngurus sawah sama orang tua aku. Iya, nggak apa-apa jadi petani juga. Kan yang penting itu pekerjaannya halal. Ya apapun pekerjaannya, kalau misalnya niat kita baik, ya pasti dijalaninnya juga dengan baik. Ah iya bener juga. Oh iya, kamu kok kerjaannya pakai baju dinas kayak gini? Kamu PNS ya? Enggak kok. Alhamdulillah deh kalau misalnya kamu sekarang jadi pegawai negeri sipil, aku jadi ikut senang dan bangga sama kamu. Soalnya kan semua orang itu pasti pengen lah kerja jadi PNS. Ya aku cuma iseng-iseng daftar aja, taunya ya keterima. Ya kan rezeki dari Allah, nggak ada yang tahu. Iya bener, dan nggak bakal ketuker juga. Iya bener. Semuanya juga udah diporsiin masing-masing sama Allah. Iya bener. Semua juga udah diatur sama Allah. Aku jadi canggung gitu baru ketemu kamu lagi. Ya ngapain sih harus canggung? Kita kan sesama manusia. Soalnya kan kita baru ketemu lagi. Ya udah, kamu bersikap biasa aja. Kamu kenapa banyak nyamuk ya? Iya, soalnya kan ini kebon. Tapi kan aku di sawah kan gak ada nyamuk. Paling juga belalang.
Halo guys, buat kalian yang mau cari kesibukan lain, gua ada rekomendasi nih buat kalian. Sebuah aplikasi baru yang membantu gua untuk mendapatkan profit dan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah sebuah aplikasi investasi. Nah, gua udah investasi di Binomo kurang lebih itu 2 bulan. Nah, sekarang gua mau nunjukin bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Cara menggunakan aplikasinya, caranya itu kita harus mempelajari atau menganalisa arah grafik dan melihat apakah grafiknya naik atau turun. Di sini aku mau pilih turun dan investasi di $10. Aku pilih turun. Nah, aku pilih turun dan investasi di $10. Yuk, bisa turun yuk. Yuk, bisa turun yuk. Yuk, bisa turun yuk. Yuk, bisa turun yuk. Yes, profit guys. Investasi di Binomo bisa banget jadi kesibukan baru gue. Dan untuk nambah-nambah income tambahan. Lumayan buat nambah-nambah uang buat beli alat-alat syuting. Ya kayak tripod. Dengan modal dengan $1 saja, kamu bisa berpotensi profit dan dapat income tambahan. Apalagi kamu yang punya modal lebih banyak. Dan sekarang aku mau kasih lihat ke kalian sejarah penarikan uangnya. Kalian pilih garis titik 3 ini di pojok kiri atas. Nah, kalian klik saldo atau balance. Nah, ini kan akun Relno. Dan ini sejarah atau riwayat penarikan aku. Untuk kamu yang mau investasi di Binomo, harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi ada profit dan resikonya ya guys. Tapi Binomo sudah membantu gua setidaknya menghasilkan 3 juta rupiah. Khusus buat kalian, gua ada kode promo nih. Kode promonya POZN1 untuk mendapatkan 100% cashback di akun demo kalian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan langsung download aplikasi Binomo atau klik link yang ada di description box yang di bawah ya guys. Oh ya, rumah kamu di mana? Rumah aku yang di gang sempit tuh gang masjid. Mas yang dulu? Enggak sih, aku udah pindah soalnya rumah yang dulu itu dijual. Oh gitu, kirain masih yang dulu. Kenapa emangnya kamu mau main ke rumahku? Emangnya boleh aku main ke rumah kamu? Tapi jangan deh, soalnya kan rumahku ya masih kayu-kayu kayak gitu, masih bambu-bambu kayak gitu. Terus masuknya juga gangnya sempit. Nggak enak juga kalau kamu main ke rumah aku, pasti wanita kayak kamu risih gitu main ke rumah aku. Ya enggak lah, aku kan berteman itu sama siapa aja, nggak mandang itu kaya atau miskin. Dan semuanya di hadapan Allah itu sama aja. Gitu. Oh iya, maaf ya, aku mau ke sawah dulu soalnya banyak kerjaan di sawah. Oh iya, nggak apa-apa, aku juga mau berangkat kerja. Ya. Itu soalnya ojek aku udah nungguin di depan. Iya. Takut kamu kesiangan juga. Iya bener. Ya udah, aku duluan ya. Oh iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian lama nggak ketemu sama Reva, akhirnya ketemu juga. Gak nyangka banget bisa ketemu di sini. Kok dia semakin ganteng aja ya, nambah manis gitu. Apalagi ada kumis tipis ya, udah kayak lele. Ya semoga aja nanti aku ketemu lagi deh sama Reva. Kalau enggak, nanti main deh ke rumah dia. Jangan bilang-bilang, ya langsung aja ke rumahnya. Tadi kan dia udah ngasih tahu rumahnya di deket gang masjid kalau nggak salah. Iya, nanti aku cari deh rumahnya. Nanti tanya-tanya aja ke tetangganya. Siapa tahu ada yang tahu. Yaudah deh, aku berangkat dulu. Udah siang. Alhamdulillah, aku bisa pulang agak siangan, jadi bisa mampir ke rumah Reva. Iya bener, ini sih gak bisa dilewatin sama motor, sempit banget gini. Tapi kata warga, di sini rumah Reva. Yang mana ya? Katanya kayak kayu-kayu gitu, jangan-jangan yang belah situ. Ya kali ya yang itu. Soalnya cuman ada yang itu doang yang kayu-kayu. Coba deh samperin. Semoga aja Revanya ada di rumah. Semoga aja ada deh Revanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Loh, Ara, kamu ngapain kesini? Maaf ya, aku ke rumah kamu gak bilang-bilang. Oh iya bener ini rumah kamu.
Iya, ini rumah aku, ya rumah tua aku. Oh iya, tadi soalnya tadi aku nanya-nanya ke tetangga-tetangga kamu. Terus katanya rumahnya di belakang. Terus ya rumahnya kayu katanya. Terus aku Iya. lihat-lihat cuman ada ini doang. Oh iya, ada apa kamu ngajak ketemu? Ya nggak kenapa-napa sih. Ya, aku cuma pengen ketemu aja. Gak boleh ya? Boleh kok. Iya, kebetulan aku pulangnya tadi agak siang. Jadi aku bisa mampir dulu ke rumah kamu. Aku ngeganggu kamu nggak nih? Enggak kok. Tapi kayaknya kayak aku ngeganggu kamu deh. Enggak, tadi aku cuma istirahat aja kok sebentar. Aku gitu. juga baru pulang dari sawah. Kamu bukannya langsung pulang, malah mampir dulu ke sini. Kan kamu juga kerja capek, pasti kamu butuh istirahat. Ya, tadi sih aku bersyukur karena pulangnya agak siangan, jadi aku bisa mampir dulu ke rumah kamu. Terus juga kan aku ya masih pengen ketemu gitu sama kamu. Iya. Oh iya. Kamu mau masuk nggak ke dalam? Nggak usah deh, nggak Bener apa-apa. nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, aku mau langsung pulang aja. Oh iya, Nggak mampir dulu. lain kali aja deh. Ya udah. Besok kan aku kerjanya libur. Iya. Terus Kita main yuk, kamu mau nggak? main kemana? Ya, kemana aja. Kalau nggak, kamu ke rumah aku. Tapi kan aku itu nggak punya motor ya. Udah nggak apa-apa, nanti kalau itu nanti aku jemput ke sini. Tapi Palingan aku tunggunya di depan. Tapi masa cewek sih yang jemput? Udah, Aku kamu kan nggak tenang enak aja. sebagai cowok. Masa cewek yang jemput? Nggak apa-apa kok. Ya, nanti aku jemput ya besok. Oh ya udah deh, kalau kamu nggak keberatan. Ya udah, aku langsung pamit pulang aja. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Syara selain cantik, baik juga ya. Ya wanita-wanita idaman kayak gitu, yang mau menerima apa adanya. Ya semoga Syara nggak matre kayak wanita-wanita zaman sekarang gitu. Ya udah deh, aku masuk dulu. Ra, Kenapa? kamu Oh iya, kamu kok udah ke rumahku duluan sih? Baru juga mau aku jemput. kamu katanya ini apa namanya, libur kerjanya. Iya, emang aku. Kok pakai baju kerjaan sih? Iya, emang aku itu kerjanya libur. Cuman tadi ada kerjaan yang belum dikerjain sama aku. Kemarin lupa, taunya masih ada kerjaan yang belum dikerjain. Iya. Terus ya nggak enak juga ke kantor pakai baju biasa, makanya Iya aku benar pakai juga ini. ya. Lagi pula walaupun sebentar juga kan namanya ke kantor mah nggak enak kalau misalnya pakai baju biasa. Iya bener. Oh iya, tadi aku kesini gara-gara apa namanya? Kamu itu jemputnya lama banget ya kan, aku gak enak juga ya. Masa cewek yang kesini, makanya aku ya inisiatif buat datang duluan ke sini ya, walaupun aku cuma jalan kaki. Pantesan tadi kan aku ke rumah kamu. Iya. Terus kata orang tua kamu udah berangkat, tapi orang tua kamu nggak tahu berangkatnya kemana. Terus ya udah aku pulang, taunya kamu udah ada di sini. Iya bener. Aku nggak pamitan sama orang tua aku mau kemana. Ya aku cuma. Pantesan dia nggak tahu. Iya. Oh iya, ini tadi aku di jalan beli sesuatu buat kamu. Oh iya, apa ini? Buka aja. Aku buka ya. Ya. Ini sarung ya? Iya, itu sarung biar kamu tambah rajin ibadahnya. Makasih banyak ya. Kamu suka? Ya suka. Kamu kok repot-repot banget sih. Beliin aku sarung. Nggak apa-apa. Masa cewek yang beliin sesuatu? Ya harusnya cowok lah. Nggak apa-apa, uang kamu ditabung aja. Kan takut ada keperluan. Iya juga sih, bener. Lagi pula kan uang aku nggak seberapa gitu, nggak sebanding sama uang kamu. Kamu jangan kayak aku gitu kan cuma seorang ngomongnya. petani. Petani juga kan.
manusia. Oh ya, emangnya kamu nggak mau nyari kerjaan lain? Maksudnya? Ya, maaf sebelumnya, selain jadi petani gitu, kamu kan masih muda. Ya kan, pasti ya adalah perusahaan yang butuh jasa kamu. Gimana ya, Kak? Ya sebenarnya aku juga pengen kerja, cuman ya aku takut sawah-sawah orang tua aku itu nggak keurus. Jadi ya aku mungkin mutusin buat ngurus-ngurus sawah dulu. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Ya, Emangnya kenapa? hitung-hitung. Kamu malu ya punya teman petani kayak aku? Enggak kok, aku nggak malu. Ya aku, maaf ya kalau misalnya saran aku buat hati kamu jadi ya sakit kayak gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kamu malu punya teman kayak aku, ya aku pasti ngejauh kok. Enggak kok, aku nggak malu punya teman kayak kamu. Kalau misalnya aku malu, ya mungkin pas kemarin aku pulang kerja nggak nyamperin ke rumah kamu. Bener, kamu nggak malu? Enggak kok. Oh ya, kita jalan-jalan yuk ke depan, kita cari angin aja. Jalan kaki aja ya? Naik motor aku aja nggak apa-apa. Enggak deh, kayaknya lebih enak jalan kaki. Kamu kesini jalan kaki ke rumah aku? Iya. Kan lumayan jauh rumah aku. Ya kan aku udah biasa jalan kaki. Aku jadi ngerasa nggak enak tadi. Nggak apa-apa. Kelamaan jemput kamu. Ya udah kita jalan kaki. Yuk. Bentar. Kenapa? Kamu nggak pegel kakinya? Enggak kok. Ya udah yuk. Ya udah yuk. Bentar. Kenapa? Aku boleh jujur nggak sama kamu? Boleh. Tapi aku malu ngomongnya. Loh, kok malu? Kalau boleh jujur, aku ada perasaan sama kamu. Ya udah, yuk kita jalan-jalan. Ra, ya aku juga kalau boleh jujur, aku itu udah lama banget ada perasaan kamu. Terus semenjak kemarin itu ketemu lagi, ya rasa itu tumbuh lagi. Aku dari ya pas sekolah aku udah suka sama kamu, cuman aku nggak berani ngungkapinnya, soalnya kan kita sekelas. Ternyata cinta kita nggak bertepuk sebelah tangan ya. Iya, aku tahu kok. Terus sekarang aku mau ngedeketin kamu, aku ngerasa gimana ya, kurang pantas gitu. Soalnya kan aku cuman seorang petani, kamu itu seorang PNS. Ya aku apaan sih? Derajat aku itu rendahan banget, sedangkan kamu kan PNS. Ref, kamu jangan ngomong kayak gitu. Aku nggak pernah mandang seseorang itu ya dari derajatnya. Semuanya kan sama aja. Mau itu kaya atau miskin, mau pekerjaannya ya PNS atau petani, ya semuanya sama aja. Sama-sama manusia juga kan, ciptaan Allah, suka makan nasi juga, ya kan? Ya jadi kamu jangan punya berpikiran kalau misalnya kamu itu nggak pantas buat aku. Kamu pantas kok buat aku, kita berjuang sama-sama. Jadi kamu mau menerima aku apa adanya gitu? Iya, aku mau kok nerima kamu apa adanya. Yang terpenting kita berjuang sama-sama. Ya, kita saling lengkapi aja satu sama lain. Ya, kalau misalnya aku ada kekurangan, ya kamu lengkapin aja. Kalau Tapi kamu nggak malu punya cowok kayak aku? Enggak, aku nggak malu. Oh, ya udah, aku makasih ya. Kamu udah mau menerima aku apa adanya. Terus kamu juga nggak malu dan gak gengsi. Jarang loh ada cewek yang kayak kamu tipenya. Terus hubungan kita gimana ke depannya? Ya kalau boleh sih, aku nggak mau pacaran dulu. Oh ya udah, lusa mungkin orang tua aku datang ke rumah kamu ya. Ya buat melamar kamu. Ya udah. Mau kan? Mau kok. Ya udah, ayo kita jalan-jalan. Ya udah yuk, ininya dibawa apa ditaruh dulu di rumah aku? Taruh dulu aja. Oh ya udah, aku taruh di dalam dulu ya. Ya. Jadi kamu suka kan? Suka kok. Jangan lupa dipakai ya kalau misalnya kamu sholat. Iya, siap.
mobil siapa? Kok berhenti terus ngebuka? Kamu kenal? Ini ada yang belum ditandatanganin. Tanda tangan Oh. siapa? Tanda tangan bos Reva. Bos? Iya. Iya, soalnya kemarin saya lupa. Iya, soalnya itu udah ditungguin suruh secepatnya tanda Oh tangan. iya, siap. Nanti ya, saya tanda tanganin ya di rumah ya. Oh, iya. Ini gimana sih maksudnya? Ini kan Reva seorang petani. Petani. Tapi saya boleh ngebocorin nggak nih, Pak? Oh, boleh kok. Ya, emang dia tuh petani, cuman udah punya perusahaan. Dia juga kayak gini cuman buat pura-pura aja. Soalnya setiap ketemu cewek pasti dimanfaatin, mintain duit lah, minta beli ini itulah. Makanya dia kayak gini supaya dia mendapatkan cewek yang nggak mandang hartanya gitu, Bu. Tapi apa bener Mbak? Iya benar kok. Dia udah punya perusahaan gede. Maaf ya, Ra, kalau misalnya aku udah ngebohong sama kamu. Kamu kok nggak jujur sih dari awal Iya. sama aku? Kalau misalnya aku jujur dari awal, kan aku nggak tahu sikap kamu kayak gimana. Sikap kamu mau menerima apa adanya apa enggak. Soalnya kan zaman sekarang itu susah banget, Ra, nyari cewek yang menerima apa adanya. Iya, aku nerima kamu apa adanya kok. Ya, aku mandang kamu kayak kemarin-kemarin kita baru kenal lagi. Iya. Ya, bukan kamu yang sekarang. Makasih ya sebelumnya. Aku kayak gini itu ya buat masa depan aku, buat kedepannya, karena aku itu juga nyari yang serius, bukan yang cuman main-main. Aku nggak mau cewek yang mau menerima aku dalam keadaan senang tapi nggak mau menerima aku dalam keadaan susah. Tapi kamu mau menerima aku dalam keadaan itu semua. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Ya udah, ayo kita ke rumah sama-sama, yuk. Iya. Ibu di depan aja biar saya di belakang. Ya udah, ini bawa dulu aja. Yuk. Ayo, Bu.